Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma salli ala Muhammad sayyidul amin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, mari kita bersimpuh di hadapan Allah dengan ikhlas, menyadari kekurangan diri, sembari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, lisan membakar semua aktivitas kehidupan agar makna syukur dapat kita lakukan. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi bagaimana kita mempergunakan semua yang dianugerahkan oleh Allah, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita, semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna syukur yang sesungguhnya. Semoga kesyukuran yang kita lakukan dengan bijak mempergunakan karunia Allah yang Allah titipkan sementara semata-mata untuk dekat kepada Allah, Allah akan tunaikan janjinya, yaitu memberikan nikmat berlipat ganda bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat hati kita rindu kepada baginda Rasul. Langkah kita begitu ringan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, meskipun dalam kapasitas kita yang sangat terbatas. Dan kita berharap semoga di hadapan Allah nanti Rasul akan mempersaksikan bahwa kita adalah umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, judul khutbah yang diamanahkan oleh pengurus Masjid Istiqomah Bengkalis yang akan kita bahas pada Jumat kali ini adalah tanggung jawab anak terhadap orang tua. Namun, bagaimana mungkin seorang anak punya tanggung jawab terhadap orang tua tatkala orang tua belum mampu menunaikan tanggung jawabnya pada anak? Bagaimana mungkin seorang orang tua mampu bertanggung jawab terhadap anaknya, sementara pada dirinya sendiri dia belum tentu memiliki tanggung jawab? Mana mungkin dia bisa memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri tatkala dia belum tahu siapa dirinya? Bagaimana mungkin dia tahu dirinya tatkala dia belum kenal siapa Tuhannya? Oleh karena itu, mari kita mencoba melihat kaji yang paling dasar, yaitu apakah kita sudah kenal diri kita, sehingga kemudian dalam kajian tasawuf sering para ulama dahulu mengatakan siapa yang kenal diri maka dia akan kenal Rabbnya. Tetapi kalau seandainya kita belum kenal dengan diri kita, bagaimana mungkin kita akan kenal dengan Rabb? Ketika kita sudah belum kenal antara diri dan Rabb, bagaimana mungkin kita mampu melaksanakan semua tanggung jawab, baik tanggung jawab pada diri maupun tanggung jawab pada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah amanah untuk kita laksanakan? Saudaraku, benar apa yang dikatakan para sufi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Mari kita lihat diri kita masing-masing.
Oleh karena itu izinkan khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk melihat dan mengenal kita. Ketika kita hari ini terlalu banyak mengenal orang tapi lupa memperkenalkan diri di hadapan Allah. Dalam Islam, bahwa seluruh ciptaan Allah ini berasal dari Nur Muhammad. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, kalau seandainya bukan engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta. Jadi Nur Muhammad adalah ciptaan Allah yang pertama, bersifat ruh. Makanya ruh semua makhluk, terutama kita makhluk manusia, yang dikatakan dalam surah Tin fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Ketika ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, karena nur yang berasal dari ruh kita tadi adalah Nur Muhammad. Ketika itu ruh berkata, qalu bala syahidna. Karena ruh langsung kepada dari Nur Muhammad. Jadi ruh berasal dari Nur Muhammad, sementara jasad kita berasal dari keturunan Nabi Adam, yaitu saripati tanah. Namun sesungguhnya Nabi Adam pun berasal dari Nur Muhammad, karena secara biologis Nabi Adam tercipta dari tanah. Tanah tercipta dari air, air tercipta dari angin, angin tercipta dari api, api tercipta dari Nur Muhammad. Jadi ternyata kembali lagi, baik ruh maupun jasad, meskipun ruh langsung dari Nur Muhammad, jasad berasal dari proses yang panjang, tetapi justru juga berasal dari Nur Muhammad. Bagaimana cara kita mengenal diri sehingga kemudian mengenal Allah? Yaitu ketika Nur Muhammad ruh berkontemplasi, bermesraan, bercengkrama, bertemu dengan Nur Muhammad secara biologis. Bagaimana caranya kita bisa melihat? Ketika qalbun salim memerintahkan kepada jasad seirama antara niat karena Allah dengan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar, hati berkata Engkau yang maha besar ya Allah. Biologis kita tunduk kepada semua aturan Allah tanpa sedikit pun melakukan pembangkangan. Ketika kita sujud di hadapan Allah, hati kita bersimbah dan bersumpah kepada Allah, karena semuanya lillahi ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan juga dalam biologis kita adalah sesuai dengan khalifah yang rahmatan lil alamin. Pertemuan antara Nur Muhammad secara ruh dengan Nur Muhammad secara biologis menandakan bahwa kita akan sadar bahwa kita siapa. Karena hati tidak pernah bisa berbohong, karena hati memerintahkan sesuatu yang baik. Hanya nafsu yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Ketika hati yang senantiasa berzikir, yang memerintahkan kepada biologis untuk senantiasa tafakkur kepada Allah, maka apapun yang menjadi tanggungan kita akan senantiasa bisa kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Kita sebagai orang tua, karena diberikan oleh Allah, kita jadikan anak kita sebagai media untuk menyampaikan amanah yang dipercayakan oleh Yang Maha Agung, yaitu Allah. Kepercayaan yang tidak kita sia-siakan, kepercayaan yang membawa kita kepada surga Allah. Sebagai seorang anak, kita ingin mengatakan bahwa Engkau telah ciptakan aku dari kedua orang tuaku, maka jadikan kedua orang tuaku sebagai jembatan untuk mencintaimu ya Allah. Ketika ruh Nabi Muhammad, Nur Muhammad yang bersifat ruhani bertemu dengan biologis kita. Tapi hari ini
Ketika ruh berkata berbeda dengan apa yang dikatakan biologis, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan indahnya sujud, indahnya bertasbih, indahnya zikir, apatah lagi indahnya untuk menyuapkan makanan di mulut orang tua kita, membawa makanan untuk keperluan orang tua. Tidak akan terasa indah, karena hati dan biologis tidak pernah bertemu antara Nur Muhammad. Oleh karena itu saudaraku, mari kita coba introspeksi diri kita masing-masing, mengenal diri, siapa kita. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah merupakan sebuah butir-butir perintah dari ruh kita. Satu hal yang mungkin sederhana, ketika kita memegang suatu pegangan, atau mungkin ketika kita tersandung, atau mungkin kita terbentur, dari mulut kita apa yang biasa kita ucapkan, itulah sesungguhnya jati diri kita. Kalau yang kita sebutkan dari mulut kita adalah zikir, maka itu adalah bahagian terkecil yang keluar dari mulut hamba, yang tersimpan di dalam seluk-beluk di dalam dirinya, dalam urat nadinya, di dalam sumsum tulangnya, jutaan zikir yang masih tersimpan. Tapi ketika yang keluar dari mulut hamba adalah makian, cacian, maka itu adalah bagian terkecil dari makian dan cacian yang masih jutaan tersimpan di dalam relung-relung hatinya. Itu bahagian yang kita tanpa sadari. Oleh karena itu saudaraku, dengan mengenal diri, dengan mengenal Allah, kita akan mampu melaksanakan semua tanggung jawab kita. Hanya dengan tidak mengenal dirilah akan membuat kita tidak bisa melaksanakan tanggung jawab kita, karena tidak berseminya antara ruh dan jasad. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, begitu banyak manusia berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi perilakunya tidak menunjukkan ketundukan kepada Allah. Lihat surah Al-Baqarah. Semoga khutbah yang cukup singkat ini dapat menjadi bahan renungan pada diri khatib dan kita semua, untuk mempersiapkan diri di tengah kondisi musibah yang tiada henti. Tapi yakinlah, ada rahasia Allah di sebalik itu, yang kita ingin Allah bukakan rahasia itu untuk menyadarkan diri kita, bagaimana kita bisa menginsafi diri dan bisa merasakan nikmatnya bersama dengan cintanya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad ibn Abdillah. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil karim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Coba lihat ayat di dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, lalu ketika kita membaca ini, pernahkah kita bertanya, ya Allah, apakah firman-Mu adalah kata-kata Engkau pada diriku dan aku termasuk yang Engkau firmankan itu? Kalau Engkau maksudkan adalah diriku,
ampuni aku dan berikan aku petunjuk untuk menghindari ini semua. Itu yang harus kita lakukan. Ketika Allah berkata, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, satu bahagian di antara yang pendusta agama itu di dalam Al-Quran adalah memakan harta anak yatim. Itu bahagian terkecil yang Allah contohkan. Tapi sebenarnya banyak lagi hal-hal yang sebenarnya kita telah memperjualbelikan agama dan akidah. Mari kita coba untuk mempertahankan akidah kita hanya dengan memperkenalkan diri kita di hadapan Allah, dengan mengharmoniskan antara nur Muhammad, ruh dan jasad. Maka insya Allah kita mencoba meminta kepada Allah pengampunan Allah dan hidayah Allah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'anna ya aziz. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah was salamah was sihah wal hidayah khususan li hadhil jamaah wa thumma khususan li ahli baitina fataqabbal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabad dunya ya Allah wa qina adzabal qubur ya Rahman wa qina adzaban nar ya arhamar rahimin wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.